Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari Kampus 2 STAI Muhammadiyah Garut akan melaporkan hasil kegiatan KKN yang berada di Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, yang dimulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret 2020 dengan tema Pendidikan Tinggi Islam Berkelanjutan. Kami mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Ketua STAI Muhammadiyah Garut, Dr. Andes Haji Maman Sutarman, MMPD, dan pembimbing peserta KKN Desa Mekarsari, Kelompok 2, Bapak Cici Kusnadi Eskep, Nurse MM, dan Ketua Pelaksana KKN STAI Muhammadiyah Garut, Haji Rosid Sutardi, SPDI MM, juga kepada Kepala Desa Mekarsari, Bapak Solih Nurjamil, SIP. Sebelum ke laporan hasil kegiatan, perkenalkan nama saya Novi Sulistiani, kemudian rekan saya Feti Misela dan Nurdin Alawi, kemudian Imam Hoirul Umam. Untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada rekan kami untuk memulai laporan hasil kegiatan KKN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurdin Alawi. Di sini saya akan membacakan pendahuluan tentang kegiatan-kegiatan KKN. Untuk pendahuluan, KKN itu merupakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Suatu bentuk kegiatan pembelajaran lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Pelaksanaan kuliah demikian diharapkan dapat meningkatkan empati mahasiswa yang dapat memberikan sumbangan, menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Sebagian dari sivitas akademika, baik secara pribadi maupun kelompok, secara langsung maupun tidak langsung, mahasiswa harus menjaga citra dan intuisi. Oleh karena itu, dalam upaya pembentuk pemecahan permasalahan yang ada, perlu mengedepankan etika akademik, nilai dan norma serta etika sosial di masyarakat, menjunjung tinggi pluralitas dan toleransi terhadap berbagai perbedaan di lokasi KKN, mengedepankan kebersamaan dan kerukunan dalam setiap upaya perbaikan yang dilakukan. KKN juga merupakan sarana pembinaan bagi mahasiswa yang mengimplementasikan teori ilmu yang didapat selama di bangku perkuliahan. Pelaksanaan KKN ini berlangsung selama 1 bulan yang dimulai pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan 10 Maret 2020 yang berlokasi di Kampung Sugagali, RT 2 RW 02 Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti. Dengan dilaksanakan kegiatan ini, mahasiswa turut berpartisipasi menjadi bagian dari pembangunan kampung tersebut, sehingga pelaksanaan KKN dapat berjalan secara optimal. Mahasiswa yang ikut kegiatan KKN diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut, sehingga mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat di kampung tersebut. Waktu pelaksanaan KKN adalah waktu yang sangat singkat. Untuk itu, mahasiswa harus mampu memanfaatkan momentum sebaik-baiknya melalui yang diperoleh selama pembelajaran. Pemberdayaan guna untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat. Dengan kuliah kerja nyata, dapat menyentuh langsung dengan masyarakat serta membantu program pemerintah daerah. Kami dari mahasiswa-mahasiswi KKN Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Garut yang bertempat di Kampung Sukagali, RT 2 RW 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti, akan melaporkan pelaksanaan kegiatan KKN ini. Laporan ini kami maksudkan akan memberikan gambaran secara menyeluruh akan keadaan sosial masyarakat yang ada di desa tersebut, dan pelaporan tentang kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja
yang ada telah kami laksanakan di desa tersebut. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan suatu daerah, kemajuan kawasan harus diwujudkan. Keterbatasan kemampuan ekonomi dan pengelolaan potensi sumber daya alam, kebutuhan terhadap teknologi tepat untuk berproduksi, kurangnya tenaga pendidik, rendahnya jiwa kesadaran akan sebuah kebersihan suatu lingkungan sekitar. Mungkin itu pendahuluan yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu masuk dalam pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan dari laporan ini, yaitu untuk kajian teologi ataupun bisa disebut dengan dasar hukum yang mendasari kegiatan kuliah kerja nyata. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi jelas dalam surat Al-Alaq ayat 1 bahwa kita semua harus pandai membaca. Maksud dari membaca tersebut harus bisa melihat keadaan situasi zaman sekarang atau lingkungan di sekitar kita, bisa memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kehidupan di alam dunia ini. Pendidikan sangat penting yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 11 bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak terdidik akan dibutuhkan oleh banyak orang dan bisa menyelamatkan kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Adapun ada hadis Nabi yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu, pandai, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar ilmu, atau yang mencintai ilmu. Dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu orang yang celaka. Hadis riwayat Baihaqi. Dijelaskan dalam hadis lain juga, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah untuk landasan teori. Yang selanjutnya, tujuan dari KKN ini yaitu yang pertama, menjadi mahasiswa yang mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada. Yang kedua, mendukung dan memprakarsai segala proses dan kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan relasi perguruan tinggi dengan masyarakat di mana mahasiswa KN berada. Yang keempat, melatih mahasiswa dalam menjadi fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk sasarannya yaitu di Desa Mekarsari, Kecamatan Mekarmukti. Ya. Nah, itu untuk tujuan dari KKN. Yang selanjutnya yaitu strategi pelaksanaan KKN. Untuk strategi pelaksanaan KKN dilakukan dengan metode-metode supaya mempermudahkan kami dalam melaksanaan KKN tersebut. Untuk yang metode pertama yaitu metode pendekatan, yakni metode atau cara yang dilakukan mahasiswa untuk saling mengenal antar mahasiswa dengan warga dusun setempat. Pendekatan tidak hanya dilakukan dengan orang atau masyarakat, tetapi dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar pula.
Yang kedua, metode sosialisasi, yaitu metode ataupun cara yang dilakukan mahasiswa dalam berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat berupa komunikasi langsung dan tidak langsung. Bentuk sosialisasi tersebut misalnya mengikuti rapat rukun tetangga, rapat rukun warga, dialog dengan pemuda-pemuda desa Mekarsari, mengikuti pengajian dan sharing bersama ibu-ibu PKK. Nah, itu saja untuk strategi pelaksanaan KKN. Untuk selanjutnya yaitu pelaksanaan kegiatan KKN. Untuk permasalahannya, yang pertama, permasalahan di bidang pendidikan. Kebanyakan mayoritas di desa Mekarsari pendidikannya sangat kurang karena di sana cuma ada 1 MTS ya, dan 2 SD, yang selanjutnya ada TK. Untuk tingkat SMA itu tidak ada ya. Jadi untuk pendidikannya sangat kurang, sehingga di desa Mekarsari itu sebuah desa dengan tingkat pendidikan yang minim berdasarkan data dari Profil Desa 2019 yang didapat jumlah lulusan sekolah dasar yaitu 1081 orang, lulusan sekolah menengah atau SMP ya, yaitu 365 orang, sekolah menengah atas yaitu 85 orang, lulusan diploma 3 orang, dan lulusan sarjana hanya 5 orang. Tingkat pendidikan di Desa Mekarsari masih sangat minim, kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar. Yang kedua, permasalahan dari bidang keagamaan. Di Desa Mekarsari yang penduduk mayoritas beragama Islam, hal ini terlihat dari terdapatnya menusah kampung yang adanya pengajian rutin setiap hari Jumat dan masih berlangsungnya TPA atau bagi anak-anak setiap hari. Kampung juga mengadakan acara untuk memperingati Hari Besar Islam seperti perlombaan keagamaan bagi anak-anak. Untuk bidang keekonomian, berkaitan erat dengan masalah pendapatan masyarakat sesuai kampung. Di Desa Mekarsari ini dilihat dari pencapaian mereka hampir 75% sebagai pedagang, dikarenakan posisi kampung Kemili terletak dekat dengan kota, dan dari sisanya sebagai petani kopi ataupun PNS tani, dan saat ini menjadi kendala dalam hal ekonomi adalah karena terbatasnya akses informasi, terbatasnya pendidikan dan pelatihan, terbatasnya akses teknologi bagi teknologi informasi maupun teknologi tepat guna, tidak tersedianya peralatan dan perlengkapan usaha, lembaga pendukung dan mendampingi yang kurang memadai. Selanjutnya yaitu di bidang sosial dan budaya, Desa Mekarsari merupakan kampung yang masih kental dengan kebudayaan Islam, yang dimana seluruh memperingati hari-hari besar Islam seperti kegiatan Maulid Nabi dan Rajaban dan hari-hari besar yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sarana dan prasarana. Dalam segi sarana prasarana, Desa Mekarsari dengan akses jalan yang 70% bagus, yang dimana memudahkan akses masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian seperti berdagang dan bertani. Desa Mekarsari ditunjang dengan segi pendidikan, terdapat 5 PAUD, 2 SD dan 1 MTS. Itulah untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Mekarsari. Pelaksanaan program dan hasilnya. Untuk pelaksanaan KKN
yang dimulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 10 Maret. Kami karena terbatas waktu ya, cuma 1 bulan. Teknik pelaksanaan ini dibagi menjadi 4 bagian ya. 4. Untuk minggu pertama kami di Kedusunan 1. Untuk minggu kedua di Kedusunan 2, minggu ketiga Kedusunan 3, dan minggu keempat kami menyusun laporan persiapan penutupan. Khusus minggu keempat menggabungkan kegiatan dan mengevaluasi semua program kegiatan ditambah dengan ramah tamah menjelang perpisahan peserta KKN dengan masyarakat Desa Mekarsari. Di hasil dari program kami dapat terrealisasi dengan lancar. Adapun program yang terrealisasi, yang pertama di bidang keagamaan, yaitu mengisi pengajian mingguan, pengajian rutin, membantu mengajari PAUD, dan mempererat silaturahmi. Di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, mengadakan kegiatan kebersihan lingkungan, mengikuti kegiatan Siskamling, mengikuti kegiatan kesenian yang bertema Islam, mengikuti kegiatan olahraga, mengikuti kegiatan penyuluhan kesehatan, bekerja sama dengan tim Posyandu mengadakan kegiatan pembinaan balita, memberikan sumbangsi kepada warga yang membutuhkan, dan di bidang pemerintahan ikut serta mengadakan penataan administrasi yang belum lengkap, mensosialisasikan program-program pemerintah desa kepada masyarakat. Itulah laporan yang kami sampaikan, dan selanjutnya yaitu bisa disimpulkan dan akan disimpulkan oleh teman. Silahkan kepada rekan untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kesimpulan dari seluruh uraian laporan KKN tersebut, maka kami menyimpulkan sebagai berikut. Poin pertama, Desa Mekarsari adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Garut, tepatnya di bawah Kecamatan Mekar Mukti. Poin kedua, masyarakat Desa Mekarsari 100% beragama Islam. Poin ketiga, dalam bidang pemerintah, Desa Mekarsari sudah berjalan dengan baik. Poin keempat, bakat dan minat generasi muda-mudi pada bidang seni perlu penyaluran yang terarah. Poin kelima, mata pencaharian masyarakat Desa Mekarsari umumnya adalah petani. Yang keenam, program KKN dinilai cukup baik oleh masyarakat. Pada hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta pengajian pada setiap minggunya selalu bertambah. Poin terakhir, dalam bidang pendidikan Desa Mekarsari dapat dikatakan maju, terbukti dari minat belajar untuk melakukan sekolah, namun kiranya perlu ditingkatkan lagi. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin sekian laporan hasil kegiatan KKN yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Untuk lebih jelasnya, kami sudah membuat hasil laporan kegiatan KKN yang sudah dicetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.